Mantap. Oke ya, kita mulai ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini ya lebih dari 10. Jelas ya suaranya ya. Kalau enggak jelas nanti di chat aja ya. Oke, teman-teman, malam ini ya, atau ini batch keberapa ini ya, banyak banget ya. Saya juga mengadakan pelatihan GMP itu di tempat lain juga banyak ya, tidak hanya di sini saja ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini ya kita akan belajar mengoptimalkan ya Google Business kita ya sebagai channel pemasaran. Nah, ini ya. Paham ya, teman-teman? Nah, jadi Google Business itu banyak macamnya ya. Banyak fungsinya ya. Yang paling umum ya, fungsi Google Business itu apa? Sebagai penanda lokasi. Nah, ini ya. Kebanyakan itu sebagai penanda lokasi ya. Saya yakin juga teman-teman juga kebanyakan seperti itu ya. Karena saya di daerah-daerah ya, kebanyakan buat Google Business ya itu hanya sebagai penanda lokasi saja ya. Tidak tahu itu mentornya siapa dulu ya. Nah, tidak dijelaskan bagaimana fungsi Google Business sebagai channel pemasaran ya itu. Tidak salah jika hanya difungsikan sebagai penanda lokasi ya, itu tidak salah ya. Jika digunakan sebagai penanda lokasi ya, berarti apa, tempatnya itu sebaiknya seharusnya itu bukan untuk komersil ya, bukan usaha ya teman-teman ya, artinya mungkin area umum gitu ya. Tapi ya kalau kita sebagai pengusaha ya, kita punya tempat ya, kita jualan, kita bakulan ya, nah itu GMB kita, Google Business kita itu jangan difungsikan hanya sebagai apa, penanda lokasi. Nah ini fatal banget ya. Padahal apa, fungsi Google Business itu banyak sekali ya teman-teman ya. Satu memang sebagai penanda lokasi ya. Jadi mau kemana-mana ya, ketik saja di Google atau Map namanya, muncul tempatnya ya. Itu fungsi umum ya. Nah, yang kedua ini ya, yang sering dilupakan. Nah, dilupakan sama pebisnis ya. Bagaimana GMB kita, Google Business kita ya, itu bisa menjadi sebuah channel pemasaran. Nah, ini ya teman-teman ya. Sekarang kita belajar yang dua ini ya, bagaimana agar Google Business kita menjadi satu channel pemasaran yang powerful ya. Nah, fungsi lainnya lagi Google Business apa? Yang ketiga apa? Sebagai toko online ya, paham ya? Toko online itu maksudnya apa? Ya kita bisa mendisplay produk kita ya. Ada produknya ya, ada info terbaru. Nah, itu bisa menjadi toko online gratis ya, teman-teman ya. Bagi yang belum punya modal ya, bikin toko online yang .com seperti itu ya. Kita bisa memakai Google Business kita sebagai ini toko online ya, itu. Terus selanjutnya apa? Fungsi Google Business itu ya teman-teman adalah representasi ya bisnis offline kita. Paham ya? Representasi itu memang ya perwakilan. Artinya apa? Setiap update yang ada di Google, yang ada di dunia nyata ya, itu harus diupdate juga di Google Business-nya ya, itu ya teman-teman ya. Makanya kalau di luar negeri ya, khususnya Eropa ya, Amerika, atau mungkin yang tetangga terdekat kita Australia ya, itu mereka sudah punya tim sendiri ya untuk Google bisnisnya ya. Artinya apa? Ya ini teman-teman, menjadi sebuah satu unit ini, ini ya, kerja sendiri ya, Google Business itu, tim Google Business. Karena apa? Setiap yang ada update ya, update di
dunia nyata itu pasti diupdate juga di Google bisnisnya. Nah, makanya teman-teman kalau di luar negeri itu sudah profesional sekali ya. Google bisnis itu jadi sebuah aset ya, jadi sebuah aset yang sangat-sangat berharga. Nah, makanya agensi Google bisnis ya, maksudnya agensi Google bisnis ini ya, kita menjasakan kepada profesional ya, ke profesional yang sudah ahli Google bisnis ya. Nah, itu kalau di luar negeri nilainya mahal banget ya, teman-teman ya, mahal banget ya. Karena apa? Ya karena memang saingannya ketat. Nah, saingannya keras ya. Nah, beda lagi kalau di Indonesia. Nah, ini ya. Saingannya masih enteng-enteng saja ya, enteng-enteng saja, artinya ya kita bisa bersaing lah ya, Google bisnis kita ya, tidak seketat di luar negeri itu ya teman-teman. Itu plusnya kita tinggal di sini ya, di Indonesia, enak ya, artinya dengan optimasi sederhana ya kita bisa memaksimalkan Google bisnis kita ya, itu ya teman-teman ya. Jadi pahami itu dulu ya, Google bisnis itu tidak hanya sebagai penanda lokasi tapi juga sebagai apa, channel pemasaran. Nah ini ya, karena ini yang kita akan pelajari malam ini, oke ya. Jadi nanti sampai jam 10-an lah ya, atau sampai selesai terserah ya. Jadi sistemnya teman-teman, saya ngasih teori dulu ya, pencerahan dulu. Nah itu kalau mau bertanya di akhir saja ya, kita sharing-sharing di akhir ya. Misalkan nanti sharingnya waktunya tidak nututi ya atau kemalaman, nah kita bisa sharing di grup WA ya teman-teman, seperti itu. Dan ingat ya, kalau pertanyaannya yang gampang-gampang saja ya, jangan terlalu teknis ya. Karena apa? Ilmu Google bisnis itu ya teman-teman, levelnya itu dari ilmu PAUD ya, dari tingkatan PAUD sampai level universitas itu ada ya. Dan saya yakin teman-teman kalau yang sudah paham level tinggi ya, nah itu jangan ngetes ya. Soalnya ilmu saya masih ilmu PAUD ya, masih level PAUD ya teman-teman ya. Nanti misalkan ada pertanyaan yang terlalu teknis atau sulit, nah nanti saya keep dulu ya. Saya cari info ke yang lebih ahli. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya selesaikan dulu materinya ya, pelan-pelan ya. Nanti kita bisa diskusi ya. Diskusinya bisa chat saja boleh ya. Bisa tampak wajah, tampak muka boleh ya. Biar saya tahu saya ini ngomong sama orang ya. Oke, itu ya teman-teman ya, paham ya? Oke. Sekarang pertama. Nah, ini ya teman-teman ya, saya buka dulu share screen-nya ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan langsung di chat ya. Tidak kelihatan gitu ya. Tidak kelihatan Bang. Nah, gitu ya. Biar saya tahu ya. Biar saya enggak ngomong satu arah gitu ya, teman-teman. Oke, ya. Yang pertama mungkin ada yang belum tahu ya Google Business atau GMB itu seperti apa. Nah, teman-teman, Google Business ya itu ketika apa namanya, oke, munculnya dulu di mana ya. Jadi Google Business itu ya, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Itu merupakan fitur gratis ya yang diciptakan oleh Google. Nah itu tadi ya, sebagai apa? Yaitu tadi sebagai tempat penanda lokasi ya, dan juga untuk apa, tempat channel pemasaran ya. Jadi Google Business ini diciptakan Google itu tahun sekitar 2014 ya, 2014 ya teman-teman. Nah, itu mendapat sambutan yang luar biasa banget ya. Karena apa? Karena istilahnya UKM ya, UKM yang kecil-kecil itu ya, itu bisa bersaing dengan yang besar ya, dengan hanya memakai fasilitas gratisan yaitu Google Business ya.
Jadi 2014 sampai sekarang itu luar biasa banget ya teman-teman. Nah, sejak 2000 akhir kemarin ya 2021 itu namanya masih GMB ya atau Google My Business ya itu ya teman-teman. Tapi sejak tahun 2022 ya 22 itu berubah ya teman-teman namanya Google Business Profile ya atau Google Profile Business ya. Nah, itu terserah dibalik-balik boleh ya. Jadi ada dua ya. Ada Google Business Profile, ada Google Profile Business ya. Wis terserah dibalik-balik aman ya. Kita ngomongnya Google Business gitu aja ya. Nah, teman-teman GMB itu berubah menjadi apa? Google Business Profile ya. Nah, apakah ada perbedaan ya? Nah, secara optimasi sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Tapi nah ini semenjak menjadi Google Business ya itu ini ya agak ketat ya teman-teman, ketat banget ya, terutama dalam pembuatan Google Business baru. Nah ini ya yang jadi catatan ya, ingat ya Google Business sekarang itu semakin ketat banget ya, terutama dalam membuat Google Business ya. Kalau dulu wah los saja ya, enteng banget, gampang banget untuk membuat Google Business ya. Tapi kalau sekarang itu sangat ketat sekali ya, sangat ketat sekali. Nah itu ya teman-teman. Ya memang ini ya ketatnya itu juga ada tujuannya. Biar apa ya? Biar yang membuat Google Business itu benar-benar ini, benar-benar memang punya bisnis ya satu gitu ya. Benar-benar memang punya bisnis ya, bisnis nyata ya di dunia nyata dan memang apa? Dan memang harus dijadikan sebuah aset ya teman-teman. Nah itu makanya Google Business sekarang itu agak lebih ketat ya. Banyak Google bisnis yang lama-lama ya itu banyak yang ditangguhkan ya, paham ya? Banyak yang ditangguhkan. Punya saya juga banyak yang ditangguhkan ya. Itu yang tidak memenuhi aturan. Nah itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman banyak yang ditangguhkan ya itu gampang jawabannya ya. Karena tidak mematuhi aturan. Wes itu aja gampangnya ya. Nanti kalau ada yang bertanya nanti kita diskusi lebih dalam ya. Oke. Jadi kalau Google Business itu ya gampang banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari tempat misalkan ya, misalkan kalau di Surabaya ini ya Universitas misalkan di Malang ini ya Universitas Brawijaya misalkan ya. Nah, ini ya teman-teman ya kelihatan ya. Nah, kalau kita ngetik mereknya, brandingnya ya, Google Business itu muncul besar banget ini ya di kanan layar kita ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu namanya apa? Itu munculnya di sini. Jadi paham dulu. Bagi yang belum tahu Google Business itu biar tahu ya. Nah, kalau kita ngetik ini Universitas Brawijaya misalkan ya. Nah, munculnya besar banget di sini. Nah, ini loh ya. Keren banget kan. Nah, ini kan sangat apa ya? Eman banget ya. Kalau fitur sebesar ini ya yang segede ini tidak kita manfaatkan untuk jualan gitu loh ya, untuk bisnis kita ya teman-teman ya, itu sangat rugi banget. Nah ini, nah biasanya orang tidak mengetik ini juga, tidak mengetik Universitas Brawijaya gitu, enggak ya. Biasanya misalkan pakai kata kunci ya, universitas terdekat misalkan ya. Nah, misalkan ganti, misalkan universitas terdekat gitu ya. Tadi kan nama branding ya muncul. Nah, kalau kita ketik universitas terdekat gitu aja ya. Nah, nanti munculnya itu tidak muncul di kanan layar kita ini ya. Karena apa? Bukan nama branding atau merek ya. Nah, tapi munculnya di sini teman-teman ya. Di atas ya.
di kiri atas ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita tidak secara spesifik menyebutkan nama ya, jadi munculnya di sini. Nah, ini kan juga lumayan banget ya, apa namanya, tempat kita ya, media kita muncul di atas sini. Nah, ini kalau jualan kita yang muncul di sini ya kira-kira banjir order lah ya, insya Allah ya, itu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi munculnya di mana tempat munculnya Google Business, yaitu ada dua ya, di pencarian Google ini ya. Yang kedua di mana? Di Maps ya, di Google Map. Jadi munculnya apa? Munculnya ada dua ya teman-teman, di Google Map sama di Google pencarian, Google searching ini. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi saya alon-alon pelan-pelan ya bagi yang belum paham Google Business ya. Jadi tahu wujudnya dulu seperti ini ya. Nah, kalau kita ngetik brandingnya, R-nya itu muncul besar ya di kanan sini ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, oke, nanti ini ada rekamannya, tenang saja ya. Ada di member area, tinggal nanti dilihat lagi, dipelajari ya. Oke. Jadi teman-teman, kita pahami dulu. Jadi munculnya Google Business itu ya ada di pencarian. Paham ya sampai sini ya? Pencarian atau di map. Nah, sekarang ya, ketika kalau kita sudah mengetahui hal ini, berarti kita punya kesimpulan ya. Bagaimana cara orang menemukan kita, menemukan Google Business kita ya, itu di pencarian. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana ya? Nah, jawabannya apa? Dengan mengetik sebuah kata kunci. Nah, teman-teman ya, pahami dulu ya. Bisa seperti ini tadi, saya mau nyari Universitas Brawijaya. Nah, berarti saya apa? Saya ketik Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi Universitas Brawijaya itu yang dimaksud kata kunci. Ya, paham ya? Nah, misalkan lagi ini, saya tidak tahu mereknya ya, brandingnya, saya ketik aja universitas terdekat. Nah, itu ya teman-teman. Jadi apa? Universitas terdekat itu apa? Itu kata kunci maksudnya ya, paham ya? Jadi kata kunci itu apa? Kata kunci itu ya ini ya. Kata kunci adalah kata atau kalimat ya yang diketik ya, yang diketik seseorang ya. Apa? Untuk mencari sesuatu, untuk mencari informasi di mana? Di pencarian Google ya, di search engine. Ya, paham ya teman-teman ya? Apa itu kata kunci ya? Nah, oke ya. Jadi syarat ya, bagaimana agar kita bisa sukses jualan di pasar Google ya? Syaratnya yang pertama bagaimana? Syaratnya apa? Satu ya, bisnis kita bisa ditemukan ya dengan kata kunci yang relevan ya, ini ya, yang terkait ya teman-teman. Oke, pahami itu ya. Jadi kita riset produk dulu. Nah, sekarang kita masuk materi riset produk ya. Apa itu riset produk? Nah, gini teman-teman, ini yang paling penting ya, materi yang paling penting ya dalam Google Business ini ya. Nanti ketika optimasi Google Business itu sebenarnya mudah banget ya, tapi ini yang terpenting ya. Oke, karena kita munculnya itu di Google ya teman-teman, maka kita harus berpikir ya, kita harus berpikir orang lain mengetik apa ya, ngetik apa di Google biar ketemu produk saya, biar ketemu usaha saya. Nah, ini teman-teman, ini yang dinamakan riset produk atau pra-riset ya. Paham ya, teman? Ini penting banget ya. Ingat ya, satu produk ya itu harus bisa ditemukan dengan banyak kata kunci yang apa? Yang relevan.
Ya, ingat ya, yang relevan. Nah, posisikan diri kita apa sebagai konsumen, ya. Caranya seperti apa? Nah, kita masuk ke notepad dulu, teman-teman ya. Buka notepadnya ya. Kalau kita pakai HP bisa pakai yang Google Keep itu ya. Nah, sekarang saya buka notepad ya, teman-teman. Pahami alurnya ya, pahami polanya ya, pahami polanya. Nah, kelihatan ya? Oke, saya besarkan dulu ya. Ini namanya pra-riset ya, teman-teman ya. Saya tulis dulu ya. Atau riset produk, pra-riset ya. Nah, pra-riset. Pra-riset itu apa? Ini, teman-teman. Kita harus tahu ya, orang ngetik apa di Google ya, biar ketemu produk kita, produk saya, produk Anda. Paham ya? Kira-kira ngetik apa? Nah, makanya posisikan diri kita sebagai konsumen dulu. Paham ya? Kita berpikir liar saja ya. Nah, misalkan saya jualan baju anak. Nah, kita tulis dulu teman-teman ya, baju anak ini ya. Jadi apa? Temukan dua kata utama dulu. Paham ya? Dua kata utama ya. Baju anak. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kira-kira konsumen ngetik apa lagi? Nah, misalkan pakaian anak. Nah, boleh apa tidak? Ya boleh, ya pasti ya. Pakaian anak. Oke ya. Nah, apalagi teman-teman? Kaos anak. Nah, boleh kan? Ya. Terus apalagi kira-kira? Atasan. Nah, atau gini ya. Ini atasan anak ya. Nah, bawahan anak gini ya. Apalagi? Rok. Nah, boleh kan? Rok anak. Ini apa? Pintu masuknya biar apa teman-teman? Luas pintu masuk kita ya. Rok anak. Apalagi? Misalkan kemeja. Nah, kemeja anak. Kira-kira apa lagi teman-teman? Ayo coba di chat. Kira-kira apa yang berhubungan dengan ini ya? Santai saja. Baju anak. Misalkan ini saya jualan baju anak ya. Baju anak, pakaian anak, kaos anak ya. Apalagi nih? Celana anak. Wih, mantep ya. Boleh ya, boleh ya. Saya jualan celana anak juga ya. Nah, celana anak ya. Apalagi kira-kira? Blus anak ya. Nah, blus anak. Nah, ini ya. Apalagi dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, ini sesuaikan dengan bisnis kita. Ya, kira-kira orang ngetik apa di Google biar ketemu kita. Paham ya? Nah, ini nanti jadi bagian dari optimasi ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita bicarakan lagi ini ya. Pahami dulu ya pra-riset, ini penting ya. Ini penting. Makanya sekarang juga atau nanti setelah Zoom boleh ya, itu langsung PR-nya ya, tugasnya cari dulu orang ngetik apa di Google biar ketemu saya. Nah, itu ya, tulis sebanyak-banyaknya, seliar-liarnya. Paham ya? Jadi posisikan diri kita sebagai konsumen ya, teman-teman. Ini PR-nya bagi pebisnis ya. Kalau kita menemukan ini banyak banget ya, nah pintu masuknya nanti banyak banget teman-teman ya. Pintu masuk baju anak ya. Ada yang nggak ngetik baju anak, ngetiknya apa? Pakaian anak ya, kaos anak ya, atasan anak, bawahan anak ya, rok anak ya, celana anak, misalkan terus apa? Legging anak ya. Nah, banyak banget ya. Coba teman-teman ya, usahakan ini finish ya. Nah, nanti gampang teman-teman, tulis nanti di grup WA ya. Silakan kalau mau mengerjakan tugasnya ya di grup WA, tulis saja misalkan bisnisnya apa ya, pintu masuknya apa. Nah, nanti yang kesulitan ya bisa bertanya di grup ya. Kalau kesulitan menentukan dua kata utama dulu, nanti saya pandu. Nah, ini ya teman-teman ya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Pra-riset itu seperti apa? Ya, ini penting banget. Karena apa?
produk kita akan banyak ditemukan dengan kata kunci yang apa? Yang banyak sekali gitu ya, yang luas sekali. Pasar kita tidak akan habis. Paham ya teman ya? Oke. Oke, saya lanjut masuk ke Google lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Pra riset yang pertama ya. Oke, jadi itu ya syarat agar produk kita banyak ditemukan di Google. Satu yang pertama apa? Pra riset. Nah, ini ya. Nah, setelah kita ketemu dua kata utama tadi, ya, selanjutnya langkah kita apa? Nah, seperti itu ya. Nah, langkahnya seperti ini teman-teman. Kita cocokkan. Nah, kita cocokkan kira-kira ada enggak di Google yang mencarinya, ya, mencari dua kata utama yang kita cari tadi. Nah, sekarang kita masuk masuk tahapan ini, teman-teman. Riset kata kunci. Nah, ini ya. Tadi riset produk, pra riset ya. Nah, kedua apa? Riset kata kunci. Nah, mungkin ada yang bertanya, buat apa riset kata kunci gitu ya? Terus hubungannya dengan Google Business itu apa gitu ya? Ada yang bertanya-tanya seperti itu mungkin ya. Nah, ingat ya teman-teman, di awal tadi saya jelaskan ya, orang bisa ketemu dengan Google Business kita ya, dengan usaha kita di online ya. Kalau munculnya di Google, nah mereka pasti apa? Mengetikkan sesuatu kalimat ya, mengetikkan suatu kata atau kalimat. Nah, itu yang dinamakan apa? Kata kunci ya. Nah, riset kata kunci itu fungsinya apa? Ya, fungsinya agar kita tahu ya orang lain ngetik apa ya yang relevan, yang terkait dengan produk kita. Nah, makanya datanya itu nanti apa? Kita ambil ya. Paham ya, teman-teman? Oke, saya contohkan ya riset kata kunci ya. Jadi biar paham dulu riset kata kunci itu apa ya. Jadi riset kata kunci itu kita akan menemukan ya kata-kata atau kalimat yang diketik orang luar, orang di sana yang banyak itu ya ribuan ya.